Halo guys, welcome to another episode of Kacamata Bercerita. Masih barengan gue Ali yang bakalan terus cerita hal-hal yang butuh gue ceritain ke lo. Agak beda nih openingnya, udah ada kata sambutannya. Halah. Anyway, gue mau nanya deh, kira-kira lo paham gak nih bedanya negative thinking sama skeptis? Karena gue akhir-akhir ini baru aja paham kalau ternyata apa yang ada di diri gue itu banyak kepengaruh dari sikap skeptis dari orang lain, bukan dari diri gue sendiri. Jadi gue itu aslinya orangnya simple. Contohnya ya kayak misalnya lagi ada masalah ya selesain. Kalau butuh buat bayar tagihan ya tinggal bayar. Nah biasanya hal itu jadi nggak simpel ketika gue mulai mikirin hal lainnya setelah itu. Ya kalau bayar tagihan ya tinggal bayar, tapi ada uangnya nggak? Tapi ngumpulin uangnya gimana? Tapi nanti begini begitu lagi. Tapi terus yang ada. Nah gue taunya itu tuh sikap gak percaya sama diri sendiri, atau termasuknya negative talk lah. Karena ujungnya gue bakalan depresi dan marah karena nggak bisa nemuin solusinya. Kalau udah gitu biasanya pasti ego gue bilang gue butuh healing. Yang jadi aneh itu setelah gue pikir-pikir gue healing dari apa? Ternyata gue healing dari pikiran negatif gue sendiri. Ya bakalan begitu terus kan berarti circle-nya. Sampai akhirnya gue capek ngerasa terus-terusan ngerasain itu. Gue coba benar-benar cari tahu ke dalam diri gue ini kenapa sih sebenarnya? Kenapa setiap apapun karya yang gue buat gue nggak ngerasa seneng, gue nggak ngerasa fulfilling my dreams? Ternyata setelah gue nemu jawabannya gue agak shock juga. Jadi self negative talk itu dimulai dari apa yang gue lihat di sekitar dan menganggap bahwa itu cara hidup yang benar. Karena kita hidup di negara yang masih dalam kategori berkembang, jadi akan banyak orang yang nanyain lo tentang seberapa seriusnya lo sama apa yang jadi cita-cita lo. Biasanya ini dianggapnya tuh sebagai pandangan lain atas apa yang lo lihat. Tapi makin kesini gue ngehnya kalau orang lain itu juga kadang nggak paham sama apa yang mereka omongin. Soalnya kan emang hidup setiap orang itu beda-beda. Tapi dalam prakteknya kita dituntut buat punya bentuk kesuksesan yang sama. Jadi kalau kita nyari pandangan lain dari orang yang ada di sekitar kita, ketika itu beda dari apa yang mereka paham, mereka cenderung akan nanyain keyakinan ke lo, atau nanya ke lo tentang hasilnya nanti sepadan apa enggak. Terus dari yang gue sebut pandangan lain ini, akhirnya gue masukin ke diri gue dan coba buat tanya ke diri gue lagi, bener gak sih gini? Bener gak sih gitu? Bakalan ada hasilnya gak ya? Jadinya fokusnya ke hasil, bukan ke apa yang mau gue lakuin. Nah setelah gue cari tahu lebih dalam lagi, ternyata itu tuh termasuk salah satu bentuk keskeptisan orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Yang akhirnya kita terbiasa buat ngeskeptisin diri kita sendiri. Gue jadi kayak gak mau mulai sesuatu kalau gak ada bentuk hasilnya. Jadinya yang dilihat itu gue jadi orang yang terlalu oportunis. Kalau enggak ya jadi orang yang materialistik banget gitulah. Dan secara gak sadar gue akhirnya juga nularin itu ke orang lain. Kalau misalnya ada orang yang nanya pendapat ke gue tentang apa yang mau dia lakuin, gue cenderung ngerasa gak mungkin lah. Dan itu di bawah sadar gue banget. Jadi gue kayak nularin energi skeptis itu dengan pernyataan gue yang gue anggap itu ngebantuin dia buat lebih yakin sama dirinya sendiri. Jadi skeptik itu bisa gue bilang bentuk ultimate dari yang namanya negative thinking and self negative talk. Lo bisa jadi skeptik sama hidup lo, sama kerjaan lo, dan ngerasa ya hidup lo cuma akan begini aja. Akhirnya lo ngerasa butuh keberuntungan tingkat dewa buat lo naik level kehidupannya. So pelajarannya guys, nanyain bentuk hasil dari apa yang jadi cita-cita lo itu bukan introspeksi diri, tapi malah bikin diri lo skeptik sama apa yang lo lakuin. Solusinya, kalau lo bingung sama keadaan yang lagi lo alamin, emang paling bener baca buku atau baca artikel. Karena dengan baca, analisa kita akan jauh lebih luas dan open terhadap perubahan diri sendiri dan orang lain. So thank you buat lo yang udah nonton atau dengerin sampai habis ya. Kalau lo suka konten dari Kacamata Bercerita, jangan lupa buat subscribe, like videonya, dan boleh banget diskusi di kolom komen. Ali signing out. Thank you guys.